Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut juga COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Jumlah kasus untuk hari Kamis 6 Agustus 2020 telah dikonfirmasi sebanyak 116.871 jiwa, sembuh sebanyak 73.889 jiwa, dan meninggal sebanyak 5.452 jiwa. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan new normal bagi wilayah zona hijau dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Tahukah kalian bahwa wabah sudah ada pada zaman Nabi? Berikut penjelasannya. Pada zaman dahulu, penyakit sering diidentikan dengan gangguan makhluk halus atau jin setan, atau ia bahkan dianggap sebagai kutukan Tuhan atas diri seseorang, terlebih lagi terhadap penyakit menular. Konon, ketika seseorang terkena penyakit menular, maka ia akan dikeluarkan dari komunitas masyarakatnya atau diasingkan. Bahkan, apa saja yang berhubungan dengannya harus dipisahkan dari orang-orang yang sehat. Asumsi semacam inilah yang mengakibatkan banyak terjangkit penyakit di beberapa negara tanpa bisa berbuat apa-apa. Salah seorang tokoh yang dianggap paling berjasa menemukan sebab-sebab penularan suatu penyakit yang tidak semata-mata didasarkan atas sebuah asumsi yang bersifat magik adalah Ibnu Al-Khatib, seorang sarjana kedokteran dari Spanyol yang hidup pada masa abad pertengahan, sekaligus juga seorang pengarang yang terkenal. Pada mulanya, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keganasan virus penyakit pes yang telah banyak merenggut jiwa manusia. Berkaitan dengan penyakit menular tersebut, Islam sangat memberikan perhatian terutama bagaimana mencari solusi yang tepat agar si pengidap tidak terisolir dari komunitasnya. Dalam beberapa hadis Nabi, memang banyak dijumpai tindakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para pengidap penyakit menular. Hanya saja, dari beberapa hadis tersebut, terkadang dijumpai makna yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Adapun salah satu hadis yang memerintahkan agar kita menghindar dari wabah, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang artinya, apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya, dan apabila wabah itu berjangkit sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, maka janganlah kamu keluar melarikan diri. Sedangkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang artinya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit sampar atau ta'un. Maka beliau menjawab, sesungguhnya penyakit ta'un adalah azab Allah yang diturunkan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menjadikan wabah penyakit itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman.
Sebab barang siapa yang tetap tinggal di dalamnya dengan sabar dan berkeyakinan bahwa suatu penyakit tidak akan menimpa kepada seseorang kecuali telah ditetapkan oleh Allah. Beberapa hadis di atas dengan metode al-jam dapat dipahami bahwa seseorang diharuskan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari hal-hal yang menyebabkan terjangkitnya penyakit. Namun, apabila usaha lahiriah itu sudah dilakukan secara maksimal, ternyata terjangkit juga, maka itu harus disadari bahwa semuanya berlaku atas takdir Tuhan. Dengan demikian, tidak akan ada kontradiktif antara takdir Tuhan dan hal-hal yang diikhtiarkan.